Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya muliakan dan saya hormati, pada pertemuan kajian filsafat transformatif yang merupakan kelanjutan pembahasan kita pada beberapa waktu yang lalu, saya akan melanjutkannya ke dalam salah satu topik pembahasan dalam filsafat transformatif yang merupakan konsekuensi logis dari pandangan filsafat transformatif tentang realitas. Seperti yang pembahasan beberapa waktu yang lalu, saya telah menyebutkan bahwa ada 3 perspektif dalam melihat realitas. Pertama, pandangan yang menyatakan yang bisa digolongkan sebagai kelompok yang memahami realitas secara absolut, ada yang disebut dengan realitas absolut. Kemudian ada yang realitas objektif, dan yang ketiga klasifikasinya adalah realitas konstruktif. Ketiga jenis klasifikasi realitas ini memiliki ciri-ciri tertentu yang telah kita sudah paparkan pada kuliah sebelumnya. Namun pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa konsekuensi paradigmatik atas ketiga perspektif tentang realitas ini. Paradigma bisa kita sederhanakan pengertiannya sebagai cara seseorang dalam melihat realitas. Sebuah format atau blueprint pemahaman yang bersifat paling mendasar yang dimiliki oleh seseorang, yang daripadanya orang tersebut dipandu untuk memahami realitas. Itu yang disebut dengan paradigma. So, as we see, di bagaimana cara kita memahami realitas. Di dalam pikiran kita ada dasar-dasar filosofis dalam memahami realitas itu. Itu yang disebut dengan paradigma. Seperti sebuah kacamata dalam memahami realitas. Kalau kacamata kita hijau, maka realitas akan kita pandang dalam warna hijau. Itu yang disebut definisi sederhana atau pengertian sederhana atau penjelasan sederhana tentang paradigma. Saya akan menjabarkan perspektif pertama untuk pertemuan kali ini, yaitu pandangan realitas absolut itu. Paradigma yang kemudian mewakili perspektif realitas absolut adalah apa yang saya sebut dengan paradigma realisme absolut. Sebuah pandangan bahwa realitas itu adalah sesuatu yang tak terbantahkan, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, sesuatu yang berciri paling luas, kemaha melingkupannya. Itulah yang disebut dengan realisme absolut, sebuah keyakinan bahwa wujud apa yang disebut realitas absolut itu adalah sesuatu yang betul-betul nyata dan tidak bisa ditolak keberadaannya, bersifat sangat sublim, bersifat sangat mendasar, yang daripadanya segala pemahaman atau deskripsi lanjutannya mendasarkan dirinya. Itu yang disebut dengan paradigma realisme absolut. Nah, yang paling penting yang yang kemudian kita bisa tangkap merupakan konsekuensi logis daripada pandangan paradigmatik realisme absolut itu adalah konsekuensi epistemologisnya. Konsekuensi epistemologis dari paradigma realitas absolut itu, sekali lagi saya ingatkan kepada kuliah kita sebelumnya tentang ciri daripada realitas absolut itu tak terbantahkan, tak terdeskripsikan, meliputi segala sesuatu dan bersifat tunggal. Itu adalah bisa terangkum dalam
apa yang saya sebut dengan epistemologi mistisisme. Jadi pandangan realitas absolut yang kemudian memiliki landasan paradigmatik realisme absolut itu memiliki konsekuensi logis epistemologisnya yang saya berikan istilah epistemologi mistisisme. Sebuah model atau corak epistemologi yang sebenarnya secara dasar masih bersifat problematik. Kenapa saya mengatakannya bersifat problematik? Karena ciri khas epistemologi mistisis ini bersifat sangat personal untuk kemudian direplikasi menjadi sebuah basis epistemologi yang bisa diakses oleh semua, seperti misalnya epistemologi saintifik itu menjadi bermasalah. Kenapa? Karena landasan epistemologis ini sangat bersifat personal. Epistemologi mistisis menampilkan corak metodologi penyucian batin yang berciri personal, sesuai dengan pengalaman spiritual masing-masing pencarinya, masing-masing epistemolognya. Dalam hal ini adalah orang-orang suci, para nabi, orang suci dan sebagainya. Tidak ada metodologi yang baku, prosedur yang baku, protokol metodologi yang baku yang kemudian bisa dianggap bersifat universal dan bisa diakses oleh semua orang. Tidak seperti misalnya basis metodologi saintifik yang sebenarnya bersifat sangat umum dan bisa diakses oleh setiap orang, dipraktekkan oleh setiap orang, protokolnya bisa diikuti, tahapan-tahapannya bisa diikuti dengan ini. Beda dengan epistemologi mistisisme itu yang berbasis metodologi penyucian jiwa. Inilah salah satu kelemahan atau salah satu problem yang muncul dalam karakter epistemologi mistisisme itu. Nah, bagaimana kemudian menampilkan corak epistemologi yang personal ini ke dalam sebuah penjelasan atau eksplanasi yang bisa diterima secara umum. Inilah menjadi PR bagi sebuah pandangan epistemologi yang bercorak mistisisme. Nah, dalam perkembangan epistemologi mistisisme, setidaknya ada 3 tahapan yang dilewati, atau ada 3 tahapan yang harus dilewati agar kemudian epistemologi mistisisme ini bisa menampilkan karakteristik dalam tanda kutip objektivitas gitu. Nah, tapi sebelum sampai ke situ maka saya akan memberikan pengantar dulu tentang epistemologi mistisisme itu. Epistemologi mistisisme adalah sebuah bentuk epistemologi yang bisa menjadikan proses penyucian batin sebagai tahap-tahap penyucian batin sebagai aspek protokol yang disepakati. Namun masalahnya adalah setiap pejalan spiritual atau setiap guru-guru spiritual mungkin saja berbeda dalam menyusun protokol sesuai dengan karakteristik misalnya para murid yang ingin dibimbing untuk mencapai tahap-tahap penyucian batin. Nah, ada 2 karakter penting dari epistemologi mistisisme itu. Pertama, karakteristik yang berciri rasional, sebuah bentuk mistisisme yang sangat deskriptif yang bisa dijelaskan secara filosofis, dan karakteristik karakteristik epistemologi mistik yang bersifat non rasional atau melalui prosedur-prosedur spiritual. Ini ada 2 pandangan besar. Pandangan pertama itu pada dasarnya bisa kita kategorikan sebagai sebuah pandangan yang berciri mistiko-filosofis. Artinya
perjalanan spiritual itu bisa kemudian diberikan eksplanasi dalam terminologi-terminologi atau proposisi-proposisi filosofis. Ini kita bisa lihat misalnya pada karakteristik aliran-aliran filsafat, misalnya Islam yang bercorak mistis tapi juga rasional. Misalnya pada aliran iluminasionisme oleh Suhrawardi Al-Maktul radhiyallahu an, dan kemudian yang terangkum juga yang terpaparkan dengan sangat jelasnya dalam filsafat hikmah muta'aliyah Mulla Sadra. Di situ terpaparkan dengan sangat gamblang sebuah corak mistisisme yang berciri rasional. Dalam beberapa konteks, kadang istilah mistisisme yang berciri rasional itu disebut dengan irfan nazori, atau irfan yang berbasis rasional. Nah, namun pada dasarnya aspek yang berciri rasional ini kemudian untuk divalidasi, untuk kemudian diberikan pemanaan benar atau salahnya pencarian spiritual itu, apa yang dia lihat, apa yang dia temukan dalam pengembangan spiritualnya, kemudian dibahasakan dalam format-format bahasa deskriptif itu secara rasional, tentu saja secara filosofis kita akan mempertanyakan kemudian validitasnya, apakah apa yang dikatakan oleh para pejalan spiritual itu benar atau salah. Apakah mungkin setiap pejalan spiritual yang mendapatkan pengalaman-pengalaman batin itu, dimensi eksperiensial dari agama itu apa yang dilihat dan dijelaskan itu betul-betul merupakan pancaran kebenaran dari sumber realitas, yaitu Tuhan. Nah, para filsuf yang mengkaji pengetahuan mistisis itu membagi dua kelompok manusia. Pertama, manusia yang dikategorikan sebagai manusia suci namun memiliki keterbatasan eksistensial, personalitasnya tidak mencerminkan apa yang kita sebut dengan konsep kemaksuman. Mereka mungkin saja salah, mereka mungkin saja terjerembab dan jatuh kalaupun melihat apa yang dilihat dalam dunia batin itu benar yang dia lihat, tapi ketika kemudian membahasakannya itu bisa saja kemudian terjadi disparitas atau terjadi ketidakcocokan antara pembahasannya yang bermasalah, bukan penglihatannya yang bermasalah, tapi membahasakannya, memaknai. Karena setiap apa yang dilihat secara spiritual itu mungkin saja, sangat mungkin kemudian bagi orang-orang yang tidak mencapai titel manusia maksum itu bisa saja kemudian relatif memiliki persoalan validitas dalam penyampaian membahasakan apa yang dirasakannya. Itu yang pertama. Imam Ghazali misalnya juga telah membagi dua kelompok manusia itu, yaitu manusia yang memang manusia khusus, cuma pada tingkat tertentu secara eksistensial belum mencapai tahap kemaksuman. Ada lagi satu manusia yang disebutkan juga oleh Ibnu Arabi, Imam Ghazali, yang dikategorikan sebagai orang-orang yang telah memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi sehingga tahap level kemaksuman itu melekat pada dirinya. Nah, mereka-mereka inilah yang kemudian apa yang dilihatnya, apa yang disaksikan dalam pengalaman batinnya itu berbanding lurus dengan apa yang kemudian akan dideskripsikan tentang pengalaman batinnya. Jadi apa yang dibahasakannya, apa yang dijelaskannya tentang pengalaman spiritual itu lewat bahasa-bahasa formal deskriptif itu sejalan. Para ulama dulu, semisal Imam Ghazali dan Ibnu Arabi, apalagi seperti level Mulla Sadra, atau Anda bisa membaca dalam bahasan tentang filsafat kenabian Al-Farabi, mereka ini adalah para ulama yang mengafirmasi atau menyepakati satu level perjalanan spiritual yang kemudian
level kemaksuman itu bisa melekat pada dirinya. Dan mereka mencontohkannya dengan sosok-sosok para nabi dan orang suci yang lainnya. Inilah orang-orang yang pada dasarnya telah mencapai tahap kesimetrian ya, telah mencapai tahap bahwa apa yang dilihatnya, apa yang disaksikannya, kemudian dideskripsikan dengan bahasa formal, pasti bercorak filosofis, itu tepat, itu sejajar. Sementara yang lainnya itu memungkinkan apa yang dilihatnya, apa yang disaksikannya dalam pengalaman batinnya, itu bisa berbanding terbalik dengan apa yang dituturkannya. Bisa saja salah. Nah, pada titik ini, evaluasi terhadap pengalaman mistis itu hanya bisa berlaku bagi kelompok manusia, tentunya bukan manusia biasa, manusia tetap disebut extraordinary people, orang-orang yang khusus, namun belum mencapai tingkat kemaksuman. Mereka-mereka inilah yang kemudian bisa sangat memungkinkan untuk dilakukan evaluasi, bukan mengevaluasi apa yang dilihatnya, tapi mengevaluasi, mungkin juga bisa mengevaluasi apa yang dilihatnya, tapi kalau kita tidak mencapai tahap pengalaman batin mereka, kita sulit. Kita bisa kemudian mengevaluasi atau menganalisa, mengelaborasi tuturan deskriptif dari pengalaman spiritualnya. Nah, inilah yang harus kita catat baik-baik, bahwa setiap tuturan dari pengalaman mistis, pengetahuan mistis itu pada dasarnya sangat memungkinkan dilakukan evaluasi, apalagi kalau tuturan-tuturan pengalaman mistik itu kelihatannya bertentangan dengan teks-teks suci. Di sini masih tetap diperlukan analisis rasional terhadap pengalaman-pengalaman spiritual, khususnya pada mereka-mereka yang tidak mencapai tahap kemaksuman, infallibility. Itu prinsip dalam epistemologi mistisisme yang harus kita camkan baik-baik. Jadi tidak terlarang bagi kita untuk memberikan analisa, pertanyaan, keraguan, kritik dan sebagainya terhadap tuturan deskriptif terhadap pengalaman batin yang dimiliki oleh para sufi. Karena bagaimanapun juga terkadang dalam beberapa tingkat tertentu orang kita dilarang atau terlarang untuk kemudian mengomentari apa-apa yang dinyatakan oleh para sufi, yang kemudian apa yang dinyatakannya itu merupakan kesaksiannya, pengalaman spiritualnya. Nah, itu tadi panduannya. Apakah dia kelompok manusia yang kemaksuman itu melekat pada dirinya ataukah tidak? Itu yang perlu saya tekankan di sini. Sekali lagi, pada konteks manusia yang kemaksuman tidak melekat pada dirinya, maka sangat dimungkinkan dilakukan evaluasi. Yang terakhir adalah bahwa pengalaman mistik itu, pengalaman mistis atau pengalaman spiritual itu dalam perjalanannya hingga menghasilkan sebuah konstruksi teoritis dalam satu sistem filsafat seperti yang banyak kita temukan, misalnya Suhawardi itu orang suci, pengalaman spiritual, pengalaman mistiknya kaya, dan dia juga bisa kemudian menjabarkan pengalaman mistisnya itu, pengalaman spiritualnya itu dalam sebuah sistem filsafat yang lengkap. Tidak semua perjalanan spiritual memiliki kemampuan untuk membangun sebuah sistem filosofis dari pengalaman spiritualnya, sangat sedikit ya. Saya berbicara tentang sistem filsafat. Saya tidak berbicara tentang bagaimana membahasakan pengalaman spiritualnya, tapi membangun sebuah sistem filsafat. Mula Sadra juga adalah seorang sufi yang memiliki banyak pengalaman-pengalaman spiritual yang sangat tinggi, tapi juga Mula Sadra memiliki kemampuan dalam membangun sebuah sistem filsafat yang kita sebut dengan aliran hikmah muta'aliyah,
4 perjalanan itu. Nah, 4 perjalanan itu, nah oleh karena itu pada dasarnya bagaimana sih mula sadar bisa mencapai, seorang itu bisa mencapai tahap itu? Ada 3 sebenarnya tahapannya. Yang pertama adalah tahapan pengalaman spiritualitas itu sendiri. Setiap sufi pasti mengalami pengalaman spiritual sendiri yang bersifat sangat personal dan tidak bisa direplikasi, tidak bisa dipindahkan pengalaman itu ke orang lain. Dia bersifat sangat huduri. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah tahap pengungkapan bahasa-bahasa mistis dalam bentuk ungkapan-ungkapan, dalam bentuk eh, kalau ada yang disebut dengan syatahat, itu adalah salah satu corak ungkapan mistis yang kadang menimbulkan kontroversi, kayak misalnya al-halaj, ana al-haq, itu syatahat. Itu ungkapan-ungkapan bahasa mistis yang kadang sangat membingungkan, kadang bercorak sangat metafor dan sebagainya, tidak merupakan bahasa langsung. Itu tahap kedua pengalaman bahasa mistis itu. Nah, tahap ketiga inilah tahap bagaimana bahasa-bahasa mistis itu kemudian disistematisasi, diklasifikasi, dikategorisasi dalam rupa pembahasan dengan tema-tema tertentu. Inilah yang kemudian terijawantahkan dalam sebuah sistem aliran filsafat yang bercorak mistisisme. Nah, pada titik ini, pada level ketiga ini, disinilah kemudian bahasa mistisisme itu, pengalaman mistisisme itu bisa diukur tingkat objektivitasnya, karena dia sudah keluar dalam sebuah produk yang disebut dengan sistem filsafat. Tapi bagaimanapun juga, meskipun dia berubah sistem filsafat pada tahap ketiga ini, namun tetap saja tidak akan pernah mampu mewakili pengalaman pertama. Pengalaman pertama itu adalah berada pada posisi yang sangat murni, berada pada posisi yang sangat sublim. Level 2 dan 3 itu hanyalah upaya untuk mengungkapkan pengalaman itu. Dari tahap kedua yang merupakan bahasa-bahasa mistis, hingga pada tahap ketiga, yaitu bahasa mistis tadi sudah dikategorisasi, sudah dianalisa, kemudian diklasifikasi dalam sebuah tema-tema dan disistematisasi dan menghasilkan sebuah sistem filsafat yang kita kenal sekarang. Misalnya filsafat hikmah muta'aliyah dan filsafat cahaya Suhrawardi, atau filsafat mistisisme Ibnu Arabi, atau Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Nah, pada titik itu sudah terbuka pada kita untuk memberikan analisa, kritik, dan sebagainya. Bukan mengkritik pengalaman, sekali lagi sebelum saya tutup, bukan mengkritik pengalaman batin itu, tapi mengkritik bahasa-bahasa atau ungkapan-ungkapan deskriptif sebagai usaha dari para mistikus untuk membahasakan apa yang menjadi pengalaman spiritualnya. Terima kasih atas partisipasi para pemirsa yang saya muliakan dan saya hormati. Kita akan bertemu kembali dalam pembahasan filsafat transformatif, khususnya mengkaji bentuk realitas kedua, yaitu yang saya sebut dengan realitas objektif. Saya tutup. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.